bahwa saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebelumnya Bapa, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus tanpa kecuali, agar kami semua mengerti akan kebenaran firman-Mu. Hamba yang berdosa ini, Bapa ampuni dosa hamba. Bapa layakan hamba, Bapa bimbing hamba dengan Roh-Mu yang kudus, agar supaya apa yang nanti keluar dari mulut hamba berasal dan berkenan kepada-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Kalau kita membaca di sini, judul hari ini adalah melayani dengan kerendahan hati. Kalau kita membaca Yohanes 13 nanti ayat 1 sampai 20, kita akan membaca itu nanti. Yang Tuhan Yesus lakukan itu semua karena kasih kepada kita. Inti daripada pembacaan Yohanes 13 ini, khususnya di ayat 1 sampai dengan 20, kalau kita melihat bahwa Tuhan tuh seakan-akan tidak punya waktu untuk berhenti mengasihi kita. Intinya adalah demikian. Nah, karena Dia adalah kasih, sebelum saya masuk ke pembacaan kita, saya akan memulai dengan hukum Taurat. Hukum Taurat itu ada di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17. Kalau kita melihat hukum Taurat, ya, maka itu dibagi atas dua bagian yang besar. Yang 1 sampai dengan yang keempat itu hubungan Allah dengan manusia. Sedangkan yang 5 sampai dengan yang 10 itu hubungan antara manusia dengan manusia. Jadi adanya hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Kalau kita membaca 1 sampai dengan 4, dia mengatakan begini, ya, Akulah Tuhan Allahmu yang telah mengeluarkan kamu dari rumah perhambaan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, karena aku adalah Allah yang jemput. Kemudian dia katakan, jangan menyembah patung yang ada di atas bumi, jangan membuat patung lalu menyembah. Jangan menyebut namaku sia-sia. 6 hari lamanya engkau sudah bekerja dan melakukan segala sesuatu, dan hari yang ketujuh adalah Sabat bagimu. Jadi di sana kita melihat bahwa itu hubungan antara Allah dengan manusia. Kemudian yang ke-5 sampai dengan yang ke-10 itu mulai hormatilah akan ibu bapamu supaya usia mengalir di tanah itu yang telah Aku berikan padamu. Yang ke-6, jangan engkau membunuh. Ke-7, jangan engkau berzina. Ke-8, jangan engkau naik saksi dusta, dan sebagainya dan sebagainya. Maka apa yang kita lihat, bahwa hukum kasih, jadi frame daripada hukum kasih itu sudah ada di dalam 10 hukum Taurat. Kemudian waktu di dalam perjanjian baru, Yesus mengatakan 2 hukum yang terbesar, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap akal dunia, dan segenap
Kita sama-sama tahu. Dan kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Ini hukum Taurat, lalu kita tanya, apakah hukum Taurat itu menyelamatkan? Hukum Taurat itu tidak menyelamatkan, saudara-saudara. Dialog Tuhan Yesus dengan seorang anak muda. Dia datang, dia katakan kepada Tuhan Yesus, saya sudah melakukan semua hukum Taurat. Apalagi yang saya harus lakukan supaya saya masuk ke dalam kerajaan surga. Apa yang Tuhan Yesus jawabkan? Jual hartamu semua, bagikan kepada orang miskin, lalu engkau mengikuti aku. Itu satu hal yang yang mau mengatakan bahwa yang engkau melakukan itu belum cukup. Masih ada banyak yang engkau lakukan supaya engkau selamat. Tuhan Yesus baru katakan kepada dia, ikut aku. Belum sampai kepada percaya, belum sampai kepada tingkatnya masih ada. Nah, karena kita itu sudah diselamatkan, maka kita itu harus tunduk kepada apa yang diperintahkan. Itu maksudnya itu demikian. Lalu kita lihat bahwa hukum Taurat kita itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat. Bukan berarti bahwa hukum Taurat itu tidak berlaku. Hukum Taurat itu hukum moral. Yang sejak Musa belum ada, hukum Taurat itu salah satunya udah berlaku. Pada waktu Kain membunuh Habel, Allah tanya, hei Kain, di mana saudaramu? Jadi itu hukum moral. Manusia dijadikan juga sebagai manusia yang bermoral, maka hukum itu berlaku. Bahwa memang ada hukum-hukum Taurat yang tidak berlaku lagi. Karena apa? Karena memang kalau diterapkan di dalam sekarang itu sudah tidak relevan. Maka hukum Taurat itu ada bagian yang hilang. Tetapi jangan engkau membunuh, jangan engkau, semuanya tetap masih berlaku sampai dengan saat itu. Yang pertama. Yang kedua, kita berbicara tentang baptisan. Tuhan Yesus membasuh kaki murid. Baptisan itu itu asal kata dari Yunani baptiso. Itu bukan sekedar cuma menyelam, ya. Tetapi baptisan itu lebih daripada itu, adalah mencuci. Itu akar kata daripada baptis, mencuci. Sehingga Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, itu juga baptis, dan dia mencuci. Nah, ada saudara-saudara kita yang baptis selam, ada yang baptis kecil. Itu saya tidak sampai ke sana. Tapi saya mau mengatakan begini, baptis selam itu artinya masuk ke dalam kuburan air sebenarnya, dicelup lalu keluar. Lalu mengapa kita harus dibaptis? Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Semua yang percaya kepada Yesus itu harus dibaptis. Di mana dibilang ya Matius 28, jadikan semua bangsa itu muridku, baptiskan mereka, lalu ajar mereka. Jadi kalau kita percaya Yesus, setelah kita bertobat, kita menjadi percaya, untuk kemudian kita menyerahkan diri kita untuk dibaptis. Jadi baptis selam itu artinya
masuk ke dalam kumuran air, keluar meninggalkan hidup yang lama, hidup di dalam kedagingan. Lalu keluar dari air, hidup di dalam roh. Itu arti daripada baptisan yang kita percaya. Tapi saya cuma mengambil arti daripada baptisan yang selam tadi. Nah, kira-kira itulah arti baptisan. Tapi ada istilah, tadi saya katakan bahwa membasuh kaki pun adalah baptisan. Baptisan itu dari ada sebuah ritual orang Yahudi, ya, Jewish ritual washing, yang artinya wash one hand. Jadi mencuci tangan pun adalah baptisan, dan itu kebiasaan orang Yahudi, orang Israel. Jadi mencuci bukan saja arti apa, baptiso bukan saja arti mencuci, arti menyelam, tetapi juga arti yang paling benar adalah mencuci, sehingga selam cuci keluar sudah bersih. Itu demikian. Saudara-saudara, kita akan sampai kepada bacaan kita. Tapi sebelum sampai ke situ, mari kita lihat perjalanan Yesus. Kita mulai dari Yesus dimuliakan di gunung. 1,5 bulan atau 2 bulan yang lalu kan saya berkhotbah tentang Yesus dimuliakan di gunung. Nah, Yesus dimuliakan di gunung, ada pertanyaan yang menarik. Apa sih yang dibicarakan oleh mereka bertiga? Oleh Musa, Elia, dan Yesus sendiri. Tolong buka di Lukas 9. Lukas 9 ayatnya yang ke 30 dan 31. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Itu cuma ada dalam Injil Lukas. Apa yang dibicarakan? Yang mereka bicara adalah perjalanan Yesus ke Yerusalem untuk disalibkan. Dan pada saat turun dari gunung bersama-sama dengan murid-muridnya, maka Tuhan Yesus mulai berbicara tentang kematiannya. Tapi satu hal yang membuat kita tetap bertanya-tanya, Tuhan Yesus itu tidak pernah menyatakan secara to the point bahwa saya tuh akan disalibkan nanti, ya, dipaku kepada murid-muridnya. Tidak pernah. Tuhan Yesus itu selalu memberitahukan kematiannya itu secara simbolik. Mari kita lihat ada beberapa ayat, ya, yang Tuhan Yesus menyatakan itu sebagai simbolik. Coba mulai dari Yohanes 12. Ayat yang ke-23. Kata Yesus kepada mereka, ya, tetapi Yesus 12. Ya. Yohanes 12 ayat 23. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Kemudian ayat yang ke-35.
Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Yesus itu berbicara tentang dirinya, Bu. Dia itulah terang dunia. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan di dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Sebenarnya Tuhan, di dalam ayat ini Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia akan mati. Kemudian ayat yang ke-36, percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Dia berbicara mengenai diri. Kemudian di Yohanes 14 ayatnya yang ke-2, 3, dan 4. Di rumah Bapakmu ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, itu yang ke-16. Saudara-saudara, saya simpulkan. Tuhan Yesus itu berkata begini, aku akan mengirim penolong yang lain. Aku akan minta dari Bapakku, Bapakku memberikan penolong yang lain. Dan penolong itu datang, dia akan bersama-sama. Sebaiknya aku pergi. Kalau aku tidak pergi, maka penolong itu tidak akan datang. Itu Yesus berbicara tentang kematian dia. Setelah dari dimuliakan di gunung, apa sebagian besar yang keluar dari mulut Yesus cuma tentang kematian. Yang celakanya, murid-muridnya itu seperti otaknya udah itu apa ya, brainwash. Mereka tahu bahwa Yesus itu datang untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Itu masalahnya. Sehingga apa yang Yesus katakan itu tidak nyambung dengan apa yang ada di dalam pikiran mereka. Jadi mereka itu tidak mencerna apa yang Yesus katakan. Sehingga pada saat Yesus mati, semuanya kalang kabut. Takut mereka. Padahal jauh-jauh hari Yesus sudah bilang dia akan mati, Bu. Muridnya hidup dalam ketakutan. Simon Petrus sampai bisa menyangkal dia. Itu satu hal yang sebenarnya murid-muridnya itu 3,5 tahun tinggal dengan Yesus. Tapi padahal di dalam kehidupan penginjilan Yesus, itu semua yang Yesus sampaikan itu banyak sekali di dalam simbolik, perumpamaan, itu semua kan cuma simbol yang perlu kita cerna lagi. Nah itu yang sebagai pengantar daripada khotbah saya menyampaikan tentang baptisan. Dan mari kita sampai kepada topik atau khotbah kita, yaitu diambil dari Yohanes 13, di mana saya mengambil intinya, yaitu melayani dengan kerendahan hati. Mari kita berdiri, kita sama-sama membaca. Sebenarnya saya tuh hanya cuma mengambil satu ayat, yaitu ayat yang ke-13, karena itu inti nanti daripada khotbah saya. Tapi mari kita membaca secara bersama-sama. Saya akan membaca
Ayat yang pertama, kedua, dan kita saling bergantian. Oke, kita mulai. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana rohani dari Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan meninggalkan korbannya. Ia mengambil selai kayu dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau berada membasuh kakiku. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak dapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kaki saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya. Karena itu sudah bersih dari seluruhnya, juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau kamu membasuh kakimu, aku yang telah Tuhan dan guru dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang. Jikalau kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya kepada aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Oke, terima kasih. Berbahagialah pada semua orang yang menerima firman dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara, pada saat Yesus membasuh kaki murid-murid, sebenarnya itu ada diikuti dengan makan Paskah bersama. Di dalam ketiga Injil yang lain, mereka langsung menulis tentang makan Paskah bersama. Yesus makan Paskah dengan murid-murid. Tetapi di Injil Yohanes, satu-satunya yang ada Yesus membasuh kaki, cuma ada ditulis di dalam Injil Yohanes.
Jadi sebelum makan Paskah itu Yesus mengambil suatu tindakan, yaitu membasuh kaki murid-murid. Itu ayat yang ke-13 tadi itu, di sana dikatakan bahwa ayat yang ke-13 di sana dikatakan bahwa kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Saudara-saudara, berbicara tentang membasuh kaki itu pekerjaan seorang pedagang kepada Tuhan. Dan pada zaman Romawi itu manusia itu diperjualbelikan. Kemudian orang-orang yang punya duit itu membeli manusia tadi. Pada saat dia membeli, maka manusia itu sudah tidak punya hak. Jadi hak asasinya itu ada pada Tuhan. Terserah Tuhan mau bikin apa, terserah. Dia tidak akan membantah. Nah, pekerjaan budak itu melayani Tuhan, membasuh kaki Tuhan, itu pekerjaan budak. Jadi membaca ayat yang ke-13, saya itu pusing. Di mana murid-murid mengatakan kepada Yesus bahwa Engkau adalah Tuhan dan Guru. Yesus mengaku loh, apa yang kamu katakan itu benar. Saya adalah Tuhan dan Guru. Lalu bagaimana Tuhan dan Guru? Guru oke lah, bisa membasuh kaki murid barangkali, kalau guru itu ada yang baik kan, bisa saja. Tapi kalau Tuhan yang membasuh kaki manusia, itu it doesn't make sense. Tidak mungkin masuk di akal manusia. Dia Tuhan loh. Masa dia bisa merendahkan diri menjadi budak untuk kemudian membasuh murid-murid? Kenapa? Karena dia begitu mengasihi murid-murid. Dia mengasihi murid-muridnya. Itu kasih yang sejati. Sehingga kalau kita melihat seluruh pembacaan, maka ada satu kalimat yang tadi pertama saya katakan. Rupa-rupanya Yesus itu tidak punya waktu untuk tidak menyintai manusia. Jadi dia tidak punya waktu. Setiap hari dia cuma kerja itu menyintai aja. Itu satu hal yang saya belum dapat menerima sampai hari ini. Belum bisa menerima. Maka saya kembali kepada konsep kerendahan hati. Ya, konsep kerendahan hati nanti sampai di masa ini. Konsep kerendahan hati itu adalah sebagai contoh tubuh. Tahu kata diakonos, ya kan? Itu yang ringan-ringan dulu. Pada saat Petrus dan kawan-kawannya memberitakan Injil di suatu, kemudian terjadi suatu komunitas di sana, maka Petrus mengatakan kepada mereka, kami ini rasul. Pekerjaan kami adalah memberitakan firman dari satu tempat ke lain, ke tempat yang lain. Jadi kita ini tidak bisa tinggal di satu tempat. Maka Petrus mengangkat yang namanya penatua.
Dan selalu tempat di mana ada penatua itu diangkat dua. Satu untuk berkhotbah dan yang satu untuk mengajar. Tentu di dalam mengangkat itu orang yang dipilih sesuai dengan kapasitas yang ada. Tapi setelah melihat perkembangan, maka dua penatua itu tidak cukup. Harus diangkat lagi para pembantu, yaitu deacon, yang kita kenal dengan diakonos bahasa, yaitu apa? Pelayan meja. Saudara-saudara, pelayan meja itu dia tidak bisa bertindak sendiri. Dia menunggu perintah baru dia bekerja. Nah, mereka membagi-bagi makanan kepada ibu-ibu. Nah, yang paling tukang ngomel itu janda-janda dari Yunani, asal Yunani. Itu mereka tukang ngomel, Pak. Kalau mereka merasa, oh ini pembagian nggak benar, udah dia ngomel. Lalu dia ngomel, dia semprot kepada siapa? Dia semprot kepada diakonos tadi itu, pembantu meja tadi. Pembantu meja tadi cuma diam aja, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Oke lah, terima, ulu dadalah, gua telan yang mentah-mentah. Itu diakonos, pekerjaan diakonos. Kita lihat perkawinan di Kana. Setelah Maria berkata kepada Yesus bahwa kita kekurangan anggur. Ada kalimat yang menarik di situ. Jamku belum tiba itu. Waktuku belum tiba. Kemudian dia kembali. Maria kembali kepada pelayan yang ada di situ. Apa yang dia katakan, kamu tinggal ikut aja. Itu pekerjaan pelayan. Yesus katakan kepada mereka, isi air di tempat mereka isi. Setelah air menjadi anggur, maka Tuhan Yesus bagikan, mereka bagikan. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mereka. Itu yang harus kita tahu persis. Pekerjaan diakonos, pelayan meja itu jangan dianggap pelayan meja itu enak. Tidak enak, saudara-saudara. Ya, mereka itu seperti budak. Saya terangkan sedikit ya, keluar sedikit mengenai jamku belum tiba itu. Banyak orang menginterpretasi ayat ini keliru. Saya katakan keliru. Kenapa? Seakan-akan Yesus itu menentang ibunya. Bukan itu. Pada saat Yesus menghadiri perkawinan di Kana, itu cuma muridnya baru 7. Andreas dengan temannya, Simon Petrus, Yakub, Yohanes, kemudian ada Filipus, teman Filipus itu yang Bartolomeus. Bartolomeus itu adalah murid, adalah orang Kana. Nah, waktu Tuhan Yesus katakan bahwa jamku belum tiba itu, memang belum waktunya. Yesus itu memperkenalkan diri kepada dunia bahwa dia adalah anak Allah yang diutus, karena waktunya belum tiba. Sehingga mujizat yang terjadi, air bisa berubah menjadi anggur, itu karena apa? Satu mujizat yang prematur. Itu yang menurut saya. Karena pada saat itu dia belum waktunya untuk memperkenalkan diri dia bahwa akulah anak Allah yang diutus oleh Bapakku. Belum waktunya. Hingga dibilang jamku belum tiba itu. Tapi karena memang harus terjadi, apa boleh buat terjadi. Kita kembali kepada pelayan. Saya waktu membaca itu saya ingat gini kan. Ada dulu
pasien itu dulu dengan kapal Dulos. Kapal itu namanya Dulos. Lalu berlayar dari satu tempat ke tempat yang lain memberitakan Injil. Tahu arti kata Dulos? Kata Dulos itu budak. Artinya budak. Jadi pasien itu semua budak yang ada dalam kapal itu. Semua itu budak. Lalu dimodifikasi. Karena kata budak itu terlalu kasar, dimodifikasi menjadi hamba. Padahal mereka yang nggak tahu kalau hamba itu budak juga. Sama. Nah, yang menjadi masalah, ya, saudara-saudaraku, siapa sih yang beri nama kapal itu Dulos? Siapa sih? Itu orang itu benar-benar dia membaca nih ini apa Yohanes pasal 13 ini benar-benar dia membaca sehingga konsep daripada kerendahan hati itu benar-benar dilaksanakan bahwa kita melayani manusia seperti kita ini budak untuk melayani Tuhan. Itu konsep daripada kerendahan hati. Di sini kita lihat ada beberapa ayat yang saya perlu. Ibu tolong 1 Samuel. Ya, 1 Samuel 25 ayat yang ke-41. Pada saat ini cerita tentang Abigail dan Nabal. Pada saat Daud mengirimkan dayang-dayangnya untuk membawa Abigail menjadi istri Daud, inilah perkataan daripada Abigail. Lalu bangkitlah perempuan itu berdiri, sujudlah ia menyembah dengan mukanya ke tanah sambil berkata, sesungguhnya hambamu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba Tuhan. Jadi Abigail itu menganggap dirinya budak untuk membasuh kaki Tuhan. Daud itu dianggap sebagai Tuhan. Kemudian tolong ibu, tolong saudara-saudara buka Lukas 9, ya. Bukan Lukas 9, Lukas 17 ayatnya yang ke-10. Lukas 17 ayatnya yang ke-10. Kami hanyalah hamba, tidak berbudak. Lukas 17 ayatnya ke. Nah, di sana tolong seorang baca Lukas 17 ayatnya yang ke-10. Lukas 17 ayat yang ke-10. Ya, Lukas 17. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Ya, menjadi hamba Tuhan harus dengan kerendahan. Itu tidak perlu berterima kasih, saudara-saudara. Tidak perlu. Karena memang itu pekerjaan yang harus kita lakukan. Menjadi pelayan Tuhan. Itu pekerjaan yang harus kita lakukan. Tidak bisa tidak. Tidak perlu berterima kasih kepada kita. Karena memang itu pekerjaan kita. Saya membaca Lukas 13 ayat 13. Secara nyata itu ada di komunitas kita di sini. Artinya dia Tuhan dan Guru.
Jadi tidak ada pekerjaan yang rendah kalau bekerja untuk Tuhan. Jangan memandang status kita dan kedudukan kita. Lalu, itu pekerjaan itu terlalu rendah bagiku. Tidak. Di sini ayat itu terlaksana di dalam komunitas kita secara nyata. Kita melihat di sini bahwa ini bukan puji loh. Jadi jangan besar kepala gitu. Ibu Vivi, kita duduk, Ibu Vivi nyontel. Iya kan? Ibu Holda sama Ibu Tiu, kita duduk. Mereka nyontel. Itu yang ada secara nyata di dalam kehidupan kita. Di kantor, Anda boleh menjadi seorang manajer. Di sini, Anda itu budak. Gembala, jangan sombong dulu. Tarik sampah. Nah, kita semua bekerja yang sah. Di situ itu dinyatakan konsep kerendahan hati. Kita boleh berbahagia karena kita melakukan itu dengan sukacita. Padahal tarik sampah ke depan setiap hari. Gentong lebih besar dari orang. Ya, Gentong lebih besar dari orang. ya gentong lebih besar dari orang, tapi dia melakukan. Itu konsep kerendahan hati secara nyata yang kita lakukan di sini. Saudara, ada ayat 6 di dalam pembacaan kita. 13 ayat 6. Waktu Tuhan Yesus mau membasuh kaki Simon Petrus, maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Saudara-saudara, di sini Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus tidak membasuh kaki, engkau tidak akan menjadi bagian. Ini apa, saudara-saudara? Tuhan Yesus berbicara tentang kematian dia, sehingga Tuhan Yesus katakan, apa yang kuperbuat sekarang engkau tidak tahu, tapi nanti kelak engkau akan tahu. Ini Tuhan Yesus berbicara tentang kematiannya kelak, di mana darahnya itu akan tertumpah untuk membasuh dosa-dosa kita. Setelah darahnya tertumpah membasuh dosa kita, maka kita adalah bagian dari dalam kerajaan Allah. Itu maksudnya. Saudara-saudara, saya berbicara terlalu panjang karena masih banyak yang perlu dibicarakan, tapi ada sebuah ilustrasi yang saya akan bacakan di sini untuk kita semua, dan saya mohon serius dengannya. Dan ini adalah penutup daripada ada sebuah ilustrasi dengan judul, apakah engkau masih menyintaiku bila titik. Pada suatu hari aku bangun pagi-pagi untuk menyaksikan matahari terbit sambil mengagumi ciptaan Tuhan yang tidak dapat dilukiskan dengan kata. Aku memuliakan Tuhan untuk karyanya yang agung. Sewaktu aku duduk di situ, aku merasakan kehadiran Tuhan bersama. Ia bertanya kepadaku, apakah engkau menyintai aku? Aku menjawab, tentu saja Tuhan. Engkau adalah Allah dan penyelamat. Lalu ia bertanya, jika tubuhmu cacat,
apakah engkau masih menyintai aku? Aku bingung. Kupandang lenganku, kaki, dan bagian tubuhku. Dan saya menjawab, akan sangat berat Tuhan, tetapi aku akan tetap menyintai engkau. Kemudian Tuhan berkata, jika engkau buta, apakah engkau masih mau menyintai ciptaanku? Bagaimana mungkin aku dapat menyintai sesuatu yang tidak dapat saya lihat? Lalu aku teringat akan begitu banyak orang buta di dunia dan bagaimana mereka masih tetap menyintai Tuhan dan ciptaan. Karena itu aku menjawab, sukar untuk memikirkan hal itu, tetapi aku akan tetap menyintai engkau. Tuhan kemudian bertanya kepadaku, jika engkau tuli, apakah engkau masih mau mendengarkan firman? Bagaimana mungkin aku mendengar sesuatu bila aku tuli? Lalu aku terpikir, mendengarkan firman Tuhan bukan hanya dengan telinga, tetapi juga dengan hati. Maka aku menjawab, aku sulit sekali, Tuhan, tetapi aku akan tetap mendengarkan firman. Kemudian Tuhan bertanya, jika engkau bisu, apakah engkau masih memuliakan namaku? Bagaimana aku dapat memuji tanpa suara? Lalu aku terpikir, Tuhan mengendaki aku memuji dari dasar hati, bagaimanapun bunyinya itu. Biarpun aku bisu, aku akan tetap memuliakan namamu. Lalu Tuhan bertanya, apakah engkau sungguh menyintai aku? Dengan berani dan tanpa ragu-ragu, aku menjawab dengan tegas, ya Tuhan, aku menyintai engkau. Sebab engkau adalah satu-satunya Allah yang benar. Aku kira aku sudah menjawabnya dengan baik. Tetapi untuk kesekian kalinya, Tuhan bertanya, lalu mengapa engkau berbuat dosa? Dengan terasa gentar, aku menjawab, sebab aku seorang manusia biasa. Aku tidak sempurna. Lalu mengapa pada waktu tentram engkau menyimpang sangat jauh? Mengapa hanya bila engkau susah, engkau berdoa dengan sungguh-sungguh? Aku tidak bisa menjawab. Hanya air mata yang menetes. Lalu Tuhan melanjutkan, mengapa engkau memuji hanya pada waktu berdoa bersama? Mengapa mencari aku hanya pada waktu ibadah? Mengapa memohon sesuatu hanya untuk kepentingan diri sendiri? Kepalaku tertunduk, air mata terus mengalir di pipiku. Aku tidak dapat menjawab. Hatiku menjerit. Air mata mengalir deras. Aku berkata, ampuni aku ya Tuhan. Aku tak pantas. Sorry. Menjadi anak. Tuhan menjawab, aku mengampuni. Aku mengampunimu anakku, karena itulah kasih karunia-Ku.
kau menangis.